Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cukup jelas tadi, jangan menjelaskan kan? sudah nggak perlu. Itu malah lebih jelas jangan menjelaskan gitu dan apa yang inilah yang menjadi privilege apa keistimewaan dari Universitas Maya ini ya, karena simbol-simbol dan aturan-aturan agama itu bisa diterjemahkan secara budaya gitu. Jadi agama itu memang diturunkan kan untuk membentuk karakter manusia, untuk bisa membudayakannya, untuk bisa menjabarkan, menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Kan agama diturunkan bukan untuk kepentingan Allah kan, bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi untuk membentuk manusia itu gitu, supaya manusia itu bisa selamat dunia dan akhirat. Dan tapi kan tidak hanya dengan gampang-gampang hanya sekedar ucapan-ucapan, tapi dia harus diterjemahkan, dia harus dijabarkan, dan inilah kita sungguh berguru kepada Cak Nun gitu. Ya, saya memang secara akademis itu bisa mempunyai referensi yang cukup banyak secara akademis ya, tapi kan kita harus berguru kepada Cak Nun bagaimana mengartikulasikan, bagaimana menerjemahkan, bagaimana menjabarkan supaya umat bisa ngerti itu. Saya mempunyai pandangan memang mengenai ayat itu tadi, bahwa la'allakum tattaqun itu sebenarnya bukan maknanya supaya kamu bertakwa, karena kalau kita kaji bahasa Arab, makna supaya itu menggunakan kata likai gitu kan. Jadi bisa menjadi li tattaqun gitu, lil ghaya ya. Jadi lamnya lam al ghaya, menjadi tujuan. Tapi kata la'alla itu kan alat untuk tamanni. Kalau dalam hitungan manusia alat untuk mengajak, mengharapkan ya sesuatu itu ya. Jadi sedangkan Nabi mempunyai bersabda kulla yaumin lam azdad fihi ilman fala burika li fi dzalikal yaum gitu. Bahwa setiap hari aku harus mendapatkan manfaat, kalau tidak ada peningkatan kualitas diri saya pada setiap hari, maka hari itu berlalu tanpa memberi berkah kepada diri saya gitu. Artinya konsep dalam Islam itu sebenarnya adalah konsep yang selalu harus naik kelas gitu, selalu harus naik derajat. Maka ada konsep mi'raj gitu kan. Misalnya ada hadis Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min gitu. Jadi sembahyang itu adalah mi'rajnya orang beriman. Mi'raj itu adalah mendaki gitu. Jadi tidak bisa dong orang sholat itu aja mendatar terus, tidak ada nilai tambah, tidak ada peningkatan dalam kualitas hidupnya. Itu yang disebut oleh Nabi sebagai hari yang lewat tanpa berkah gitu ya. Nah, termasuk puasa ini gitu. Jadi kita itu berpuasa sampai orang nggak perlu nggak perlu menuntut ilmu, membaca macam-macam, cukup menghafal satu ceramah pada Ramadan yang lalu, itu bisa dipasarkan pada Ramadan tahun ini gitu. Jadi sudah hafal apa yang akan terjadi Ramadan berikutnya, itu sudah ada jadwalnya sekarang gitu. Jadi dari awal itu kita sudah melapor kepada Kanjeng Nabi bahwa alhamdulillah kami tetap pada kelas 2, kami tidak akan naik kelas 3 gitu. Karena puasa kita yang ke depan itu yang kita hafalkan sekarang ini untuk kita praktekkan pada tahun depan. Nah, itu Nabi merasa sedih. Beliau sudah mengatakan kalau hari itu lewat tanpa ada berkah, tanpa ada peningkatan kualitas dalam diriku, maka hari itu berlalu tanpa berkah. Nah, itulah yang menyebabkan maka
la'allakum tattaqun itu mestinya tidak diartikan sebagai puasa dengan tujuan untuk bertakwa, tapi takwa itu adalah mengantar kepada orang berpuasa gitu. Itu baru bisa naik kelas, bisa naik derajat. Jadi 12 bulan, 11 bulan sebelum Ramadan itu sesungguhnya adalah persiapan untuk bisa memuncaki di bulan puasa ini gitu. Jadi jangan dibalik, karena seperti kata Canon tadi itu ya sebenarnya kan ilmunya kan dari Canon, saya cuman kebetulan ngomong aja pada waktu tadi itu gitu. Jadi hanya sekedar transfer ilmu saja. Jadi kalau seperti itu asumsinya sudah bertakwa. Jadi hanya orang-orang yang bertakwa itu yang bisa berpuasa bagus, yang bisa berpuasa benar. Gitu. Berpuasa itu kan menahan. Jadi kalau sepanjang, makanya di dalam puasa itu Allah sendiri yang mengatakan puasa itu as-saumuli gitu. Jadi wa ana ajzibi. Jadi puasa itu untukku dan hanya aku yang memberikan balasan. Ini suatu gambaran bahwa puasa itu sesungguhnya sangat untuk kegiatan puncak gitu ya. Jadi kalau kita tidak puasa sebelumnya, maka kita tidak bisa berpuasa pada bulan Ramadan gitu. Jadi ini yang bahan diskusi saya atau bahan renungan, bahwa la'allakum tattaqun itu bukan agar supaya kamu bertakwa, tapi kiranya kamu itu sudah bertakwa sehingga kamu diwajibkan puasa kepada kalian, sehingga bulan-bulan yang sebelumnya itu sudah ada latihan kan, ada Nabi menganjurkan supaya ada puasa Senin Kamis, ada gitu kan. Pas setelah selesai Ramadan ini langsung Nabi sudah menganjurkan ya ada 6 hari Syawal gitu kan, dianjurkan supaya langsung nanti tahun depan itu sudah naik kelas gitu. Jadi kita ini beragama di Indonesia nggak pernah naik kelas, dan kita memilih untuk tinggal di kelas itu terus gitu loh, nggak pernah dapat ijazah. Jadi ijazah aja belum, kapan pestanya kan gitu. Jadi beginilah keadaan kita seterusnya kalau kita tidak bisa melakukan perubahan dalam penghayatan dan pengamalan, penerapan ajaran-ajaran agama yang kita anut. Terutama Islam itu kan sangat inspiratif. Jadi sedikit memberikan inspirasi untuk perubahan, untuk mencari keadilan, mencari kebenaran. Ini semua harus kita kembangkan di dalam peningkatan kualitas diri kita, sehingga apa yang disampaikan tadi ya, bahwa umat Islam itu ya harus mencitrakan diri sebagai syahadat, mencitrakan diri sebagai salat, dan seterusnya, karena ajaran-ajaran agama itu memang untuk membentuk perilaku dan membentuk moralitas. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak itu. Jadi aku diutus, kata Nabi, hanya untuk menyempurnakan akhlak dan moralitas. Sehingga di dalam Islam itu inspirasi apapun yang bisa berkembang sepanjang itu dapat mendukung moralitas kita, perilaku, etika kita dan seterusnya, itu maka sesuatu yang mubah gitu kan, sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum fikihnya. Maka kalau menurut Islam itu halal itu nggak dilabel mestinya kan, karena segala sesuatu itu boleh kecuali yang dilarang. Berarti yang diberi label itu mestinya yang dilarang. Ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang parkir, dilarang apa gitu. Ini haram. Jadi bukan halalnya yang dilabel, tapi haramnya yang dilabel gitu. Nah ini kan terbalik-balik jadinya. Gitu. Jadi kembali kepada la'allakum tattaqun, ini adalah bulan puasa, ini adalah bulan yang sesungguhnya adalah memuncaki seluruh proses spiritual yang terjadi. Gitu di dalam sepanjang tahun itu. Makanya dia sebut Idul Fitri, ya kan? Idul Fitri, merayakan Idul Fitri. Idul Fitri itu perayaan kefitrian, kembali kepada kedirian, kesejatian, gitu. Karena dengan puasa itu, karena orang yang bertakwa lalu memuncaki dengan puasa, maka dia menjadi fitrah, menjadi. Kalau baru mau belajar, masa
Masa cuma 30 hari atau 29 hari merombak diri menjadi sangat suci, menjadi sangat fitri, yang enggak ada. Kalau kecuali kalau hanya mengubah lagu Idul Fitri ya bisa lah ya. Dari awal 9 hari itu dalam 29 hari bisa mengubah lagu untuk menjadi Idul Fitri, tapi merubah diri menjadi manusia yang diinginkan oleh Allah dari puasa itu butuh 1 tahun paling tidak baru bisa naik kelas. Jadi nanti tahun 2013 itu puasanya sudah enggak, jangan yang sekarang lagi, sudah meningkat gitu. Dulu kalau tahun ini kalau konsumsi puasa dalam bulan puasa itu dihitung dari awal bulan 10 juta, ya tahun depan itu konsumsi pada bulan puasa itu 5 juta gitu loh. Nah dia harus turun dan konsumsinya harus turun karena ini hari puasa. Oh ini tidak, kita itu malah konsumsinya lebih besar sehingga ramai itu iklan TV kan. Jadi kita sudah dieksploitasi untuk kepentingan kapitalisme itu, untuk padahal ini ajaran yang sesungguhnya harus betul-betul untuk pause dulu gitu segala kegiatan yang bersifat itu, sehingga kita mempunyai perenungan-perenungan di dalam bulan puasa ini, sehingga apa yang diharapkan oleh Allah ya di dalam kehidupan kita itu sebagai meningkat, sebagai mengalami pendakian-pendakian yang nanti pada saatnya akan mengalami perayaan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian, jangan mohon izin apa yang ini saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa mendiskusikannya dengan lebih baik.